perbaiki keadaan ini? Menurut saya bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya hadis itu dikatakan ana malikul muluk wa qulubul malik biyadi wa innal ibada wa ata'uni alqaitu qulubu mulukahum bil ulfa wal mahabbah wa annal ibad law asawni alqaitu qulubu mulukahum bis sukhti wan naqamat la tusaghilu anfusakum bidu'ai 'alal muluk walakin saghilu anfusakum bitaqarrub ilayya akfikum mulukakum. Dalam hadis ini mafhumnya lebih kurang Allah Ta'ala berkata, aku ini rajanya raja-raja. Masya Allah. Dan hatinya raja-raja itu di tanganku. Kalau seandainya rakyat ini pada taat kepada Allah, maka Allah lemparkan hatinya raja-raja, hati pemimpin-pemimpin itu rasa kasih sayang dan cinta pada rakyatnya. Tapi kalau seandainya pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lemparkan dalam hati para raja-raja ini kasar dan menindas rakyatnya. Dan janganlah kamu sibuk mengeluhkan raja-raja atau mengeluh dengan raja-raja, tapi sibukkanlah dirimu mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah menjaga kamu daripada keburukan raja-raja di dunia. Jadi semua keadaan ini adalah bergantungan amalan kita. Kalau amalan kita baik, semua keadaan Allah perbaiki. Rumah tangga kita diperbaiki Allah, negeri kita diperbaiki Allah. Karena apa? Karena amalan itu. Dan amalan itu memperbaikinya mulai dari diri kita. Sebagaimana amalan itu yang paling berhajat kita dulu. Kita perbaiki amalan kita, rumah tangga kita hidupkan agama, anak-anak kita didik agama, istri kita bimbing agama, masjid-masjid kita makmurkan, orang Islam kita ingatkan kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu nanti Allah yang turun tangan memperbaiki keadaan. Tapi kalau seandainya keadaan ini tidak diperbaiki, amalan tidak diperbaiki, siapapun yang memimpin maka tidak akan ada perubahan apa-apa pada umat. Maka pada intinya permasalahan itu adalah pada amalan kita sendiri. Maka memperbaiki amalan kita, diri kita sendiri kita paksa untuk mendekatkan diri pada Allah. Anak kita dibimbing, istri kita bimbing, masjid kita makmurkan, majlis-majlis taklim kita hidupkan, Quran kita pelajari, kita kembangkan. Maka nanti dengan sendirinya semua masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Sebagaimana masalah-masalah Bani Israel, Musa banyak masalah yang dihadapinya. Tapi Musa memperbaiki keadaan itu dengan cara memperbaiki hubungan manusia kepada Allah. Maka Allah selesaikan masalah Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah selamatkan Bani Israel. Allahu Akbar. Begitu juga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam juga banyak masalah yang dihadapinya, masalah rumah tangganya, masalah keluarganya, masalah negerinya. Tapi Ibrahim alaihissalam mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa kaumnya kepada Allah, Allah selesaikan masalahnya. Allah hancurkan Namrud, kemudian Allah bangkitkan kaum Nabi Ibrahim. Jadi permasalahan-permasalahan itu sebenarnya dari amalan. Maka kalau amal itu baik, maka semua keadaan jadi baik. Dan amal itu dimulai dari diri kita. Karena yang paling ditanya kita. Adapun orang lain itu tanggung jawab. Kita ingatkan, yang tidak sholat kita ajak, yang tidak kenal kita dekatkan dengan Allah. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, Allah pasti memperbaiki keadaan rumah tangga kita, bangsa kita, dan umat Islam seluruh dunia. Allah. Jadi permasalahan umat Islam itu adalah masalah amalan-amalan. Maka oleh karena itu kita perbaiki amal. Dan amal ini berkaitan dengan iman. Kalau orang itu imannya baik, maka dengan sendirinya dia akan mudah sholat, mudah zikir, datang kecintaan kepada sesama, kasih sayang sesama. Di dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahmanu wadda. Kalau orang beriman beramal baru datang rasa kasih sayang. Rasul itu bagaimana kasih sayangnya kepada sahabatnya, kasih sayangnya kepada semua makhluk. Kenapa? Dalam dirinya ada iman, ada takwa. Maka kalau masyarakat ini pada beriman, pada takwa, maka akan timbul kasih sayang. Akan timbul berkah dari langit dan berkah dari bumi. Iman takwa di mana? Dibentuk dalam masjid. Kalau orang itu sering ke masjid, sering duduk dalam halaqah ta'lim, sering berkumpul dengan orang soleh, mau tidak mau sedikit demi sedikit perbaikan akan datang. Nah, inilah cara menyelesaikan solusi menurut ajaran Nabi dan Rasul dan para sahabat dan para ulama salaf. Masya Allah, Ustaz.